Jadi kami pingin berkoordinasi dulu sama pihak yang berwenang di sana. Kalau memang kami mau ngunjungin, kami pingin tahu perkembangannya seperti apa gitu. Memang dari pimpinan dari terduga tersebut menghubungi keluarga yang diwakili oleh Mas Hanung, melakukan permohonan maaf gitu ya. Tentunya memang karena ini kan saya yakin adalah oknum ya, bukan institusinya seperti itu. Jadi akhirnya mereka juga ngerasa sangat kecewa lah dengan kejadian yang ada dan berjanji akan membuat kedepannya jadi lebih baik lagi dan menegakkan keadilan lah gitu. Jadi saya sih jujur sama keluarga percaya aja gitu. Kemarin juga kita ngobrol-ngobrol apakah ini memang harus lanjut terus atau enggak gitu. Cuman karena memang kita lihat juga dari proses ya Faisalnya juga sebenarnya sempat ini gimana ya Bang gitu nanya. Ya udah saya bilang ya udah bismillah aja lanjut karena ini insya Allah juga kalau bersih kenapa harus risih gitu kan kamu nggak salah, jadi ya udah jangan jadi akhirnya takut gitu karena yang salah ya menurut saya harus dikasih konsekuensi ya, maksudnya biar ada efek jera dan biar ada kedepannya tuh dia juga memahami ada konsekuensi hukum atas tindakan yang diberikan. Karena saya yakin yang di jalan itu merasakan keresahan bukan cuman Faisal dan Kala sebenarnya, mungkin banyak yang ngerasain, tapi laporan-laporan atau mereka nggak punya akses gitu untuk membuat ini jadi satu hal yang jadi atensi publik gitu. Karena kami punya kelebihan di sana, jadi ya udah kita manfaatkan ini dengan menggiring. Tujuannya sih sebenarnya purely pingin buat ada efek jera sih, biar kedepannya nggak ada lagi orang yang ngerasa ada di atas hukum bilang saya anggota dan merasa dia berhak untuk merasa paling berhak di jalanan untuk kita hormatin gitu. Mas bagi info dari Kaki katanya hari ini akan ada pertemuan dengan komandan. Nah itu ada info nggak dari? Iya memang bukan komandannya, malah kita rencana pingin ke Denpom ke Cijantung gitu ya. Cuman memang kami juga pengen berkoordinasi dulu, jadi nggak mau ujuk-ujuk datang, ntar takutnya juga jadi satu hal yang nggak jelas di sananya. Jadi kami pingin berkoordinasi dulu sama pihak yang berwenang di sana. Kalau memang kami mau ngunjungin, kami pingin tahu perkembangannya seperti apa gitu. Alhamdulillah sih komunikasinya lancar ya gitu. Cuman kan memang ada prosedur yang harus ditaati, jadi ya kita ikutin lah aturannya. Pertemuan ini dari Denpom yang minta, dari Mas, dari Kaki yang minta? Oh dari kami sih yang minta. Untuk sebenarnya lebih karena pingin lihat bener nggak sih udah ditahan gitu, karena kan memang kami hanya mendengarkan laporan aja gitu. Kami pingin tahu apakah emang benar atau tidak gitu, memang prosesnya ini benar-benar terjadi gitu. Jadi sampai detik ini Faisal, Mas Anung dan Kia masih mau tetap proses ini lanjut terus ya? Iya betul, karena kan yang mungkin yang kemarin saya sampaikan ya, di mata hukum mungkin Kala tuh menjadi seorang saksi, tapi kalau di mata psikologi dia adalah korban gitu, korban dari sebuah tindak kekerasan gitu. Karena trauma yang dia rasakan itu bisa sama dengan trauma yang dirasakan sama orang yang terkena pukulan secara fisik gitu. Apalagi kan Kala di bawah umur ya 12 tahun gitu. Saya cukup merasa bersyukur Kala pada saat kejadian itu refleksnya bagus. Dia langsung mundur dan dia langsung menghindar. Coba kalau dia stay di situ aja, itu orang emosi gimana? Kala bisa kena pukulan. Kan saya nggak mau lah ada anak pagi berangkat ke sekolah, jutaan loh anak Indonesia tiap harinya mau berangkat ke sekolah, terus ngerasa ketakutan, ngerasa nggak aman di jalan. Ya nggak boleh gitulah. Kala itu sampai nggak mau sekolah loh beberapa hari karena takut. Setiap lewat situ dia nangis. Apakah itu yang mau diciptakan rasa aman? Rasanya kan enggak. Masih ke sekolah gak sih Kala? Psikolog itu minta jadwalnya itu kemarin kan kita udah kesana di hari Rabu ya. Jadi beliau menyatakan 7 hari sampai 30 hari ke depan dilihat apakah ada perbaikan atau enggak. Dan ya memang ini semuanya banyak yang kita kondisikan. Saya sampai japri satu-satu, kayak orang rumah tuh kan kayak Mas Anu nggak ada, akhirnya saya briefing semuanya, mbaknya aku panggil, kakaknya aku panggil, ayo sini saya kasih tahu nih hasilnya dari psikolog harus begini, tolong kalian jangan begini. Jadi kita kondisikan semua karena orang yang terdekat adalah orang yang di rumah kan, ya walaupun saya pamannya, cuman kan nggak tiap hari di rumahnya gitu. Jadi ya saya koordinasikan dan kondisikan orang-orang yang di sekitarnya yang paling dekat sih. Pasca 1 minggu kondisi psikisnya Kala seperti apa? Masih takut kalau lewat TKP.
Dia kalau lihat TKP masih suka merem, ya nyampe rumahnya nangis gitu. Pulang dari umroh nih Mas Anung dan Kak Tia, kalau sudah ketemu dengan mereka nih Mas? Nanti saya kabarin. Gimana bertemu dengan Kak Ala nih setelah pulang dari umroh? Mungkin nanti kalau misalnya, saya juga udah minta Kak Iya sama Mas Anu untuk memberikan keterangan langsung. Cuman memang mereka ingin memberikan waktu dulu kepada Kala, biar memberikan perhatian yang cukup ya. Karena rasanya selama seminggu ditinggal dengan kejadian yang sangat dahsyat. Jadi perlu momen heart to heart kali ya Bapak Ibu gitu ya terhadap anaknya. Jadi saya berikan ruang. Cuma saya juga bilang tolong teman-teman tetap diupdate karena teman-teman media juga termasuk salah satu pihak yang paling mengawal proses ini. Ya mereka berjanji akan memberikan keterangan tapi tunggulah 1-2 hari ke depan. Katanya kalau sempat nanyain maksudnya pengen cepet ketemu orang tuanya. Iya betul. Iyalah namanya anak kecil ya gitu. Dan Kala tuh ternyata love language-nya adalah physical touch. Jadi dia suka dipeluk gitu. Tahu sih mungkin dari orang tuanya udah ngasih apa aja tuh kalau maksudnya kayak ngasih pengertian segala macam atau. Oh ya, udah sih sebenarnya pada orang tua umumnya lah ya dengan anak kayak gini dikasih pengertian, dikasih ya tapi kan tentunya kehadiran fisik paling penting ya kalau dalam kondisi gini. Jadi ya kita berikan habis kayak pulang nanti bisa memberikan rasa cinta dan rasa bentuk perhatian yang langsung terhadap anaknya gitu. Ya. Mas Haikal, Ya. Update dong ini. kayaknya lagi sering banget naik kendaraan roda 2 nih di Jakarta. Gimana nih Mas Haikal? Macet Jakarta. Saya kalau ke daerah tengah kota saya nggak mau naik mobil karena males banget. Nyari parkirnya susah, ada ganjil genap, terus motor kan lebih simpel bisa nyalip kanan kiri. Sama Gitu. kayak Kaki yang sih Kaki juga kayaknya sering pakai motor deh kayaknya. Iya. Kalau emang Kita emang saya sih dari kuliah sebenarnya karena kuliah daerah Senayan kan dan rumah di daerah Kemang itu kesana tiap hari macet banget. Jadi kita udah kalau aku sih terbiasa banget naik motor. Cuman memang biasanya kalau aku sendiri naik motornya nggak bawa anak gitu. Kalau sama anak biasanya aku bawa naik mobil gitu. Tapi nggak gengsi gitu dengan nama besar terus naik motor gitu suka Panas-panasan. disapa nggak sih di jalan gitu? Enggak lah, Disapa biasa orang-orang aja. gitu. Kan sama aja kita di jalan. Nggak apa-apa sih, saya nyaman banget malah naik motor karena lebih simple, lebih mudah dan ya paling kendalanya kalau hujan ya. Tapi udah di motor juga bawa jas hujan jadi aman sih. Ada orang random tiba-tiba, Mas, Apa gitu, foto lagi dong tegur gitu, gitu. di jalan misal. Ikan pakai helm ya, nggak kelihatan dong. Mana kelihatan, nggak lah, nggak. Paling aman sih selama ini. Kalaupun ada, biasanya setelah berkendara gitu. Misalnya kita parkir pas copot helm ada yang nyapa, tapi itu biasa aja sih. Ya sama-sama aja kan. Maksudnya kalau aku orangnya benar-benar fungsionalitas ya. Kalau dibanding ngelihat oh ini kayak makna emosionalnya, kalau aku lebih karena udah fungsional aja gitu. Kayak gue mau dari titik A ke titik B paling cepat naik apa, tadi ngecek naik mobil ke sini tuh bisa 45 menit, naik motor cuma 25 menit. Ya udah naik motor aja gitu. Kan saya nggak ada tetot-tetot, jadi ya naik motor aja. Ini tetap merawat diri nggak sih dengan screen mungkin sunscreen segala macam. Aduh. Kena panas atau bodo amat gitu. Enggak lagi, biasa aja, paling pakai jaket. Ya paling cuci muka kayak umumnya aja pengendara motor kan biasanya cuci muka ketika sampai ke tempat tujuan gitu. Tapi pernah memang ada kejadian di keliling Jakarta gitu di weekdays seperti ini sampai stres gitu karena macet atau seperti apa gitu sampai akhirnya memilih untuk naik motor nih kemana-mana. Enggak, karena hari ini kan memang rumahku daerah Jagakarsa, ini syuting di daerah Mampang, abis ini ada kegiatan di daerah Menteng. Terus aku mikir aja itu kayak, wah itu jalurnya pasti macet banget dan kemarin kan pintu tol di dalam kota tuh banyak yang ditutup dan itu katanya trafficnya parah banget. Jadi aku nggak tahu juga apakah udah selesai atau belum, cuman kemarin pas weekend lewat tuh masih ditutup, jadi aku pikir, kayak ngeri deh, udah mendingan naik motor aja lah gitu. Jadi nggak ada kejadian hal-hal aneh gara-gara kemacet sampai stres gitu ya? Enggak sih, aman. Oke. Siap, terima kasih Siap, banyak. thank you ya.